Kita hari ini baru hafal 5 hadis. Lah pandai pula menyebut Syafi'i itu banyak salah itu. Syafi'i itu banyak keliru. Imam Syafi'i itu kan tak faham je hadis kan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bil khair. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Bisa kita duduk di majlis yang mulia ini, duduk di masjid yang mulia ini, melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita dianjurkan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Dimanapun kita berada, seperti apapun kondisi kita, dianjurkan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadirkan baginda Nabi itu sangatlah penting di kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan tetap dalam bimbingan sunnah Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam riwayat hadis, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Ada 2 pegangan hidup yang Allah tinggalkan kepada kita di dunia. 2 pegangan hidup, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita takkan tersesat selama-lamanya. Ini jaminan Allah ini. Allah memberikan kepada Nabi kita ada 2 pedoman hidup. 2 pedoman hidup. Ibaratkan kalau kita membawa mobil kan ada 2 kaca spion. 2 spion ini sangatlah penting dan berguna. Kalau satu saja pecah, sebelah kiri saja yang nampak musuh, sebelah kanan tak nampak, berbahaya. Kalau satu sebelah kiri pun yang tidak ada, sebelah kanan juga berbahaya. Kedua-duanya harus sama-sama ada. Agar bagaimana? Jelas pedoman kita hidup ke depan itu. Ini 2 pusaka yang ditinggalkan. 2 pusaka inilah yang hari ini yang harus kita tekuni. Mana 2 pusaka itu? Quran, kitab Allah, wa sunnatan Nabi. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 2 pusaka ini saja? Padahal harta, masjid, agama ada, tapi 2 yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang 2 pusaka ini yang tak, berkata orang adat, ndak lapuk kena hujan, yang tak lekang kena panas. Ini 2 ini. Tak habis oleh masa, tak habis oleh zaman, tak bisa dipalsukan. Ini dia Al-Quran. Quran tak bisa dipalsukan. Kitab-kitab lain bisa dipalsukan, dirubah. Semakin banyak orang cerdas, semakin banyak orang pintar, banyak yang akan merubah kitab-kitab lain. Tapi Al-Quran, tak ada yang bisa merubah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini Allah yang memeliharanya. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya Al-Quran. Maka Al-Quran dijaga oleh Allah. Macam mana cara Allah menjaganya Al-Quran? Allah berilah kesempatan kepada umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Jadi takkan bisa. Walaupun cetakan-cetakan ini sudah salah, mempalsukan Al-Quran, cetakan ini mempalsukan, cetakan ini mempalsukan, tapi setiap tahunnya manusia di atas bumi Allah ini, umat muslim, banyak yang menghafal Al-Quran. Maka kecerdasan yang paling cerdas itu ada pertemuan hasil daripada kajian seseorang, mana yang lebih cerdas, orang yang faham tinggi nilai matematiknya dibandingkan orang yang faham dan hafal Al-Quran. Ternyata yang paling tinggi idrak, daya tangkapnya cepat itu adalah orang yang hafal Al-Quran dibandingkan matematik.
Diuji. Cara mengujinya, diberi dia dengan cerita yang sama, tulisan cerita yang sama. Orang yang ahli matematik dengan yang hafal Quran, diberi cerita yang sama. Ini sangat bagus hafalannya orang yang menghafal Al-Quran. Ini bukti salah satu idrak kecerdasan. Ini Allah jaga. Tak sembarang pula orang yang bisa menghafal Quran. Tak bisa, tak sembarangan. Juga Allah pelihara. Juga Allah pelihara. Ada orang yang dia mau menghafal Quran anaknya. Anaknya dijadikan untuk hafal Quran. Anak ni tak mau dia. Anak nak ada niu cik jadi ustaz. Sekolah ke pesantren sampai 3 tahun keluar dari pesantren masuk SMA tak jadi ustaz. Anak yang kedua disekolahkan dengan sekolah agama sampai kuliah. Pas kuliah masih mengambil fakultas jurusan agama. Sampai S2 ambil pula yang umum. Tak jadi ustaz. Anak yang ketiga disekolahkan ke pondok tahfiz. Pondok tahfiz hafal dia sampai 10 juz. Setelah tu terpengaruh minta handphone. Tak lagi menghafal dia ustaz. Kini jangankan 10 cik pun payah mengulang. Tanya, apa salatnya? Salatnya tarikh ayat yang dipakai ayat langganan. Apa langganannya? Inna a'tayna jawal asri. Hafal 10 juz langganan ayat langganan salat inna a'tayna jawal asri. Kenapa pakai inna a'tayna jawal asri? Karena ikut 3 ayat. Menghafal 3 ayat dan tanggup lagi. Untuk mengulang 4 ayat susah. Maka yang lebih mudah tu wal asri dengan inna a'tayna. Jadi Allah beri peluang kepada umat muslim untuk bisa menghafal Al-Quran. Maka Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking bagusnya Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tak bisa orang menghina Al-Quran. Kalau orang menghina Al-Quran akan Allah hinakan dia. Kan ada kemarin kita lihat di video-video orang yang menghina Al-Quran. Orang yang menghina kitab Allah yang suci ini akan Allah bayar kes di dunia ini. Maka bukan sembarangan orang yang bisa menerima Al-Quran. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Al-Quran Allah turunkan kepada hamba pilihan, hamba yang Allah jaga. Bukan sembarangan orang yang bisa menerima Al-Quran. Maka kenapa orang-orang musyrik, orang non-muslim tak sanggup dia menghafal kitab kita Al-Quran? Karena memang Al-Quran itu bisa dihafal oleh orang-orang yang hatinya bersih saja. Lah kenapa umat muslim bisa menghafal kitab mereka? Ya, karena kitab mereka itu bukan bagian daripada kitab suci yang diagungkan menurut agama kita. Memang kitab itu ada 4 dia. Ada Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Ini kitab-kitab yang muktamad, yang wajib kita imani. Tapi yang sampai hari ini yang masih terpelihara keasliannya itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Injil sudah banyak perubahannya. Taurat sudah banyak perubahannya. Zabur dah banyak perubahan. Al-Quran tak bisa orang merubahnya. Kenapa? Karena Al-Quran fis sudur. Al-Quran itu ada di dada umat Islam. Saking hebatnya Al-Quran tak bisa diremehkan. Ada orang yang meremehkan Al-Quran. Dan suri itu lancar dan rumahnya. Tak perlu dia pun. Coba dibaca. Lupa. Ada kadang orang yang itu terus yang dia baca. Itu terus sudah menjadi rutinitas membacanya. Tetap dia lupa. Itulah Al-Quran. Al-Quran tak bisa sombong dengan Al-Quran. Tak bisa sombong. Ada orang yang sudah biasa, imam. Tak biasa dia katanya, kalau dia ni imam tak ada tentang sosek dia katanya. Lancar terus katanya. Tak ada, salah pun tak ada. Itu ayat pendek saja. Bacalah lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi imamnya Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya imam, sebelumnya sombong dia. Qul ya ayyuhal kafirun saja yang dia baca ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum
ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Putar situ aja ni. Sombong. Tak selesai. Macam mana nakkan selesai? Ini mukjizat Al-Quran. Jangan sombong kita. Oh, saya ni hafal Quran ni. Saya hafal semua. Tidak. Itu bukan ciri orang yang hafal Quran. Tak bisa kita sombongkan. Itulah bukti mukjizatnya Rasulullah. Itu bukti Allah memelihara Al-Quran. Bayangkan, tak bisa. Apa sambungnya lagi? Lakum dinukum. Sedikit lakum dinukum waliyadin tu tak dapat dia. Dia imam, makmum pun lah bingung pula. Diulang-ulang. Apa nama gon? Atau suku imam ko di ayat ko mungkin katanya. Dia pelopeh je lah 20 kali, tak je selesai. Ini mukjizat daripada Al-Quran. Maka Nabi memuliakan, harus kita lazim memuliakan Al-Quran. Dan tak bisa Al-Quran itu dibawa sombong. Ternyata pernah dahulu kala terjadi di zamannya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dahulu kala belum terjadi khamar atau minum-minum yang memabukkan ni belum ada hukumnya dulu sebelum turun ayat. Jadi banyaklah minum khamar ni dibolehkan dahulunya sebelum turun ayat. Mana nak minum enak, minum sampai mabuk siap minum pergi pula solat ke masjid. Karena larangan belum ada ketika itu. Sampai siap minum pergi ke masjid, jadi imam pula di masjid. Bayangkanlah. Kalau sekarang boleh kayak gini, mungkinlah banyak pula imam nak mabuk-mabuk. Dulu boleh sebelum turun ayat. Datanglah dia jadi imam, solat. Allahu Akbar. Baca kul ya ayyuhal kafirun dari itulah. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Imam mabuk, makmum pun mabuk. Tak dapat menjawab di belakang. Akhirnya besoknya mengadu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innal fulan qad amamana shalah. Sesungguhnya si anu si fulan tu dia menjadi imam salat kami ya Rasulullah. Dia tersesat dalam salat ya Rasulullah. Dia lupa membaca ayat apa yang dia baca. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian lakukan di malam hari? Itu ditanya Nabi. Ngapo kalian malam kalian mengapa? Apa yang kalian lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kami minum pada malamnya ya Rasulullah. Minum pada malamnya. Nabi belum tahu tentang hukum, belum ada tentang hukum khamar tu. Turunlah ayat. Turun ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum turhamun tuflihun. Inilah ayat yang dibaca. Ini ayat yang turun ketika seseorang itu meminum khamar di zaman Nabi. Maka itulah haramnya minum khamar. Dua haram minum khamar. Setelah itu turun pula ayat. La taqrabus salata wa antum sukara. Tak boleh mendekati tempat salat, tak boleh melakukan salat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ini ayat baru turun. Barulah haram minum khamar sampai hari ini. Jadi sampai hari kiamat besok tetap yang memabuk-mabukkan alkohol, khamar, tuak dan segala macamnya hukumnya haram semenjak dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah pentingnya Al-Quran, inilah mukjizat daripada Al-Quran. Semua orang wajib dia untuk mengetahui dan pandai membaca Al-Quran. Bagaimana kita akan salat sedangkan kita tak pandai baca Quran? Bagaimana kita akan menyolatkan orang sedangkan juga kita tak pandai membaca Al-Quran? Maka oleh karena itu Al-Quran yang ada di kita hari ini, bacalah. Tentu membaca Al-Quran dengan tahsinnya, baca Al-Quran dengan tajwidnya, membaca Al-Quran dengan hukum makharijal hurufnya. Pandai baca Quran? Pandai Ustaz. Cuba dibaca. Oh, membaca Quran bentuk balik di sawah. Pernah tengok balik di sawah? Mempah-empah, licin. Entah ke mana pun, panjang pendek tak jelas.
Tah mana nan ha, mana nan ha, mana nan kha, mana nan ja, tak tahunya dah. Sa nombor titik 3 di atas tu sya saja. Padahal ada sa pisang masak lesui. Ada sa tu. Abata sa. Ini tak dapat dia. Sama saja semuanya. Maka kita umat muslim wajib pandai membaca Al-Quran. Saya ada di antara jamaah kita ni yang umurnya dah 50 tahun tapi tak pandai baca Quran. Ketika nak belajar malu. Terus malunya sampai kapan? Entahlah Ustaz. Tapi ibu hati menengok orang baca Quran. Menengok orang pandai baca Quran tu ibu hati Ustaz. Menangis. Ya bacalah. Baca tak pandai, belajarlah. Itulah belajar ni lah yang belum lagi. Dah 50 umur belajar belum juga lagi. Kapan nak belajar kita? Nak tahu dia? Satu pun tak tahu alif A tu tak tahu dia. Umur dah 50 tahun. Jadi selama ni kemana saja? Ya huru-hara perkara dunia, masalah dunia segala macam. Tak pandai baca Al-Quran. Maka oleh kerana itu kalau kita yang ada di masjid ni yang belum pandai baca Quran, wajib kita pandai baca Quran. Innal Qur'ana nurun li sahibiha. Sesungguhnya Al-Quran itu cahaya bagi sesahibnya yang membacanya. Di mana cahayanya? Di kubur. Bayangkan kubur yang begitu gelap gulita. Gelap kubur tu. Kita di dalam kubur tu semuanya nanti gelap. Bayangkan berapalah besar kubur tu. Lebarnya saja sedikit. Pas-pas badan masuk saja. Di dalamnya ada lahat. Lahat ni sangatlah kecil sekali. Kecil, sangat kecil lahat ni. Kalau Nabi, memang agak berbeza orang kita dengan sesuai sunnah Nabi sebenarnya. Kalau lahat ni dianjurkan agak diperbesar. Diperbesar dan diperluas lahat itu. Kalau orang kita saya lihat lahat ni memang pas-pas badan saja masuknya. Itu pun nak masuk badan dorong pula dengan papan lagi. Tidak, kalau nak buat lahat besarkan lahat itu sedikit. Lapangkan lahat itu. Itu anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbesar lahat. Karena lahat itu gelap, gelap gulita, kita masuk ke dalamnya. Ketika kita dierengkan arah kita ke kiblat, ditutup punggung kita dengan papan. Papan ditutup pula bagian yang masuk, bagian yang longgar ditutup dengan semak. Ditimbunlah kita di dalamnya. Bayangkan betapa gelapnya udara tak masuk, gelap lagi di dalamnya. Ya Rabbi. Tak ada siapa yang akan menolong. Yang akan menolong kita adalah Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran kita hidup di atas dunia ini. Quran itulah satu-satunya ibadah yang besar pahalanya tanpa niat adalah Quran. Semua ibadah ada niat. Puasa ada niat. Salat ada niat. Haji ada niat. Wuduk ada niat. Umrah ada niat. Al-Quran tak ada niat. Sudah Allah beri pahala. Berapa pahalanya? 1 huruf Allah beri pahala 10. 1 huruf tu. Alif Lam Mim. Berapa huruf tu? 3 huruf. Alif Lam Mim. 3 kali 10, 30 pahala membaca Alif Lam Mim saja. Bayangkan tu Allah beri pahala. Besar pahala itu 30 tu. Alif Lam Mim 30 Allah beri pahala. Kalau tidak dapat kita baca itu je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Itu banyak juga pahala itu. Dari bismillah kan sudah Al-Quran tu. Bismillah berapa huruf di Bismillahirrahmanirrahim? Alif Lam Mim. Ya, ini ibadah orang pemalih. Malas dia baca Quran, pas tengok baca Quran tu dah. Ni. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Obat ampuh untuk cepat tidur. Umpama orang payah tidur kan. Ini ada hasil penelitian. Orang susah tidur kadang. Lah malam tak bisa juga tidur. Lah malam mata nak mengantuk dia. Tak bisa tidur. Cara yang paling ampuh untuk mudah tidur tu baca Quran. Ambil duduk baca Quran. Baru membuka Quran saja lah hansu-hansu menguak tu. Tu baru buka. Belum baca lagi. Baru buka. Mulai membaca. Membaca bismillah, a'udzubillah saja.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah menguap tu. 2 ayat saja. Tu sadaqallahul azim. Pergi tidur lagi. Insya-Allah tertidur. Kalau indak jo, berarti memang godang setan yang penting. Ini dia ampuh ni. Ini bukti Al-Quran itu kitab mulia, mukjizat. Inilah yang pertama. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatun nabi wa sunnatur rasul. Ada 2 yang Allah tinggalkan, yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-dua ni sama-sama wajib. Al-Quran sudah kita kaji. Hukum mempelajari Al-Quran fardu ain, wajib bagi setiap muslim untuk belajar mempelajari Al-Quran. Maka kewajiban bagi orang tua kepada anak ada 2. Kewajiban kita orang tua kepada anak ada 2 dia. Pertama, mengajarkannya tentang Al-Quran. Ini wajib nih. Maka kalau ada anak kita yang belum pandai membaca Al-Quran, ketika dia besar nanti, kitalah yang akan ditanya nanti. Kenapa kita tak mengajarkan anak pandai membaca Al-Quran? Itu kewajiban pertama kita selaku orang tua. Kita tak sempat, tak ada waktu, carikan guru, carikan ustaz, ajarlah anak kami ni baca Quran. Ini harus kewajiban pertama itu, baca Al-Quran. Kewajiban yang kedua, orang tua wajib mengajarkan ilmu tentang solat. 2 ni wajib nih. Fardu ain pula nih. Pandai anak baca Quran, setelah tu ajarkan pula anak pandai solat. Kalau anak tak diajarkan Quran, anak tak diajarkan pandai solat, nanti anak besar dia min ahlil maksiat, orang yang berbuat maksiat, maka orang tualah nanti akan diseret oleh sang anak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak dari kecil sudah diajarkan Al-Quran, anak dari kecil sudah diajarkan dia cara salat, akan tetapi ketika dia menjadi orang besar dan dia pun menjadi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tugas dan hutang orang tua sudah selesai. Ini kewajiban orang tua nih. Maka anak kita tu dari kecil tu ajari dia, ajari pandai baca Quran, ajari dia salat. Maka orang-orang tua kita dulu tengok, orang tua kita dulu dahsyat luar biasa. Dibawanya kita ke masjid, dibawanya kita ke surau, ke manasah, ke dayah. Untuk apa? Pergi mengaji. Pergi mengaji. Dulu memang dimodalkan orang tua mengaji. Pergi mengaji tu bawa satu rotan, bawa rotan satu, bawa beras satu tekong. Masih ingat tu? Bawa beras satu tekong. Itu diagihkan ke guru tu. Diagihkan ke guru, serah terima dengan guru. Ini beras, ini rotan. Ni silahkan. Difasilitasi, dipersilahkan guru untuk menghukum anak ketika anak salah. Tapi dahsyat hasilnya. Hasilnya sudah menjadi ulama, hasilnya menjadi orang-orang besar, hasilnya menjadi orang-orang yang sukses dalam memahami Al-Quran. Tapi sekarang tidak. Mana ada orang kini membawa rotan pula ke masjid. Malah kalau dipici anak ada ustaz tu pula disarang ke masjid dia. Ustaz pici anak dan dia tak pernah memici anak dan gadahnya. Nak ustaz nak menggadang, dia nak menggadang ustaz pici-pici anak dan. Nya sarang ustaz tadi. Ustaz kau ialah takut pula, ialah bu maaf ucap ustaz kau. Ustaz kau takut pula. Banyak kejadian seperti itu. Macam mana anak kita akan pandai baca Quran? Macam mana anak kita nak pandai dia cara salat, sedangkan gurunya saja sudah tak ikhlas kerana mengajarkan kepada anak kita. Maka dari sekarang itu ajarilah anak kita. Tak bisa kita, silahkan orang lain untuk mengajar dan mendidik anak kita. Ya, amo yakin mana bapa-bapa dulu tu pasti pernah kena lacik dek apa yang tu dek guru mengaji dulu. Mada-mada seketik kena lacik tu, lacik. Quran baca je awak menangis je sambil baca tu. Sambil membaca Quran menangis juga. Ada yang lebih dahsyat pula guru tu nyo sambil merokok. Itu kalau nyo sedang emosi tu mematikan api rokok ke tangan kawan tu dulu. Kini tak bisa untuk itu lah. Tapi hasilnya dahsyat, luar biasa, jadi ulama besar. Merokok kawan kau salah. Nyo matikan api rokok ke tangan tu bentuk itu orang mengaji dulu, membaca Quran dulu. Kini tidak salah. Apa tu dah yang besok salah halik ionya. Ionya salah sama lama lambek pandai baca Quran.
Jadi itulah dia, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatur rasul. Yang kedua ada sunnah Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu apa sunnah? Sunnah itu semua dan segala yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min af'alihi, baik yang dilakukan Nabi dengan perbuatannya, atau min aqwalihi, atau yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, banyak sunnah Nabi banyak. Kalau di dalam hadis baginda Rasulullah ribuan hadis. Imam Suyuti saja hafal hadis 200.000 hadis. Imam Suyuti banyak 200.000 hadis tu 2 gerabak tu hadisnya tu. 200.000 hadis baginda Rasul, banyaknya. Maka macam mana kita akan bisa beramal dengan 200.000 hadis sedangkan kita membaca hadis baru 40 hadis saja? Macam mana kita bisa mengeluarkan hukum dari hadis sedangkan kita baru hafal hadis 2 saja? Ada orang hafal 2 hadisnya, ada orang kula salah aja dia nyolong. Hafal cuma 2 hadis. Hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, hadis yang kedua kullu bid'atin dhalalah. Dah pandai pulanya berfatwa. Orang ribuan hadis, ratusan ribu hadis yang dia hafal, tak berani dia mengeluarkan hukum dari hadis. Buktinya Imam Suyuti tadilah. Imam Suyuti 200.000 hadis yang hafal. 500 karangannya dalam berbahasa Arab, tulisan beliau, kitab yang beliau karang. Tetap beliau mengatakan ana Syafi'i. Imam Suyuti itu pernah mengikut dia kepada mazhab Syafi'i. Bayangkan, sebenarnya sudah bisa pula beliau mendirikan satu mazhab satu, tapi tidak, tetap beliau mengikut kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Kita hari ini baru hafal 5 hadis, lah pandai pula menyebut Syafi'i itu banyak salah itu. Syafi'i itu banyak keliru. Imam Syafi'i itu kan tak faham je hadis kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa mujahadah ulama dulu dalam mengkaji hadis. Tidak seperti kita, kita ni hadis langsung tengok di handphone, langsung dia buka hadis. Ulama dulu bukan seperti itu mencari hadis. Dia cari sumber hadis ni dari mana? Oh, di daerah Basrah ada ulama hadis. Dia datangi, berjalan kaki 300 kilo berjalan kaki untuk mencari satu hadis saja. Oh, daerah Basrah sana ada ulama hadis berjalan mencari satu hadis. Kenapa harus ke Basrah? Karena dia yang dekat sanad silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari, pergilah ke sana. Nama ulama itu dia termasyhur, dia pakar hadis di daerah Basrah. Sampai ke sana dilihat, sampai ke sana belum sampai ke rumah, nampak oleh Imam Asy-Syafi'i, laki-laki itu minum sambil berdiri memakai tangan kiri. Dia berdiri, pakai tangan kiri pula, minum lagi. Balik Imam Syafi'i langsung. Imam Syafi'i balik. Tidak jadi mengaji dengan beliau. Ditanya oleh murid, ya Syekh, kenapa kita balik? Kenapa kita balik lagi? Kita kan pergi mengaji. Kenapa kita harus balik? Kita kan pergi mengaji hadis kepada beliau tu. Ngapain kita balik? Apa kata Imam Syafi'i? Hadisnya semuanya dah rusak, kata Imam Syafi'i. Apa rusak? Kenapa rusak hadisnya? Karena dia orang yang hafal hadis, minum berdiri, pakai pula tangan kiri. Seperti itu ulama menjaga hadis. Bukan sembarang-sembarang saja. Lahirlah kita di abad yang serba canggih dan modern ini. Kita enak saja menghujat dan menghujam beliau, orang-orang yang sudah pakar dalam hadis itu. Maka oleh karena itu hadis ni samalah tawazunnya ni. Al-Quran satu, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang memahami hadis ni tak juga sembarangan orang. Orang-orang yang Allah pelihara juga. Mana bukti contoh? Imam Malik, orang yang Allah pelihara. Imam Ahmad bin Hanbal, Allah pelihara. Imam Syafi'i, Allah pelihara. Imam Tirmizi, Imam Abi Daud, Imam Nasai, semua Bukhari dan Muslim, semua itu adalah ulama-ulama hadis yang Allah pelihara kecerdasannya. Maka syaratnya ulama hadis itu dia harus cerdas. Kenapa? Dia menghafal hadis dan juga menghafal sanad-sanad matan hadis. Bukan orang bodoh-bodoh. Maka tak ada kalau ulama hadis itu dia datang ke pustaka,
duduk di pustaka, baca kitab hadis, kemudian tulis, baca hadis, tulis. Bukan itu ulama hadis. Ulama hadis itu yang mencari sumber hadis, kemudian dia susun, itulah dia termasuk orang yang menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sempat hadis Nabi itu banyak yang dipalsukan orang. Banyak dipalsukan orang. Karena di zaman Nabi, Yahudi kan ketika itu masih hidup. Orang Yahudi masih hidup. Orang Yahudi ketika berjumpa dengan sahabat Nabi, sahabat ni tak berjumpa dia dengan baginda Nabi sebelumnya. Dia di jalan umpamanya, dia berjumpa di jalan dengan Yahudi ni. Yahudi ni langsung mengatakan, sami'tu Rasulillah. Aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata begini begitu. Padahal Nabi tak ada berbicara. Ini hadis palsu. Banyak hadis palsu tu. Ada hadis palsu. Banyak itulah hari ini banyak juga hadis-hadis palsu. Dikumpulkan oleh Imam Jauzi, Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at. Ya, kemudian dikumpulkan pula oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Lalailul Masnu'at fi Ahadisil Mawdu'at. Dimuat di dalamnya hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Maka hati-hati kita jangan sampai membaca dan mengamalkan hadis palsu. Ini banyak pula ustaz-ustaz ceramah yang dibacanya hadis-hadis palsu. Tak boleh, haram. Kalau hadis dhaif, okey untuk fadail a'mal. Sepakat ulama hadis dhaif boleh dijadikan untuk fadail a'mal, untuk kita targhib dan cinta dalam beramal. Boleh, tapi tak boleh dijadikan untuk hukum halal haram. Hadis hasan boleh, hadis sahih lebih lagi, tapi tak boleh hadis maudhu' atau hadis palsu. Mana contoh hadis palsu? Banyak contoh hadis palsu. Salah satu contoh hadis palsu di dalam Tabaqat As-Sufiyah karangan Syekh Abdul Rauf Al-Manawi dijelaskan di sana, man awal ismuhu Muhammad, barang siapa yang awal namanya Muhammad, fala yadribu fa akrimuhu fala yadribuh. Siapa yang awal namanya Muhammad, maka muliakanlah dia dan jangan dia dipukul. Ini ada hadisnya ini. Siapa namanya awalnya Muhammad, maka muliakanlah dia dan jangan dia dipukul. Ini hadis ni hadis palsu ni. Enak sekali orang bernama Muhammad. Dia pencilok macam mana? Dia pembohong, tak dipukul. Tak bisa. Oh, nama dia Muhammad, kau tunggu dulu. Kata Nabi Muhammad tu harus dimuliakan, tak boleh dipukul. Hadis ni hadis maudhu'. Banyak hadis-hadis maudhu' itu. Imam Suyuti mengarang satu buah dalam kitab Lalailul Masnu'at fi Ahadisil Mawdu'at. Salah satu juga contoh hadis maudhu' lagi, hadis palsu lagi. Man akala badhinjana dha'afa zakaruhu. Siapa yang memakan terung, maka lemahlah syahwatnya. Ini hadis ni hadis palsu ni. Banyak pula ni penceramah membaca hadis kau. Kalau hadis ni dibaca marah orang jual terung nak laku-laku tahu ruangnya bagaimana. Hadis palsu ni. Siapa yang memakan terung lemah syahwatnya, pada enggak ya nah. Buktinya banyak orang tua-tua kita dulu makan terung jadi juga awak nanya. Kita ni jadi juga kena hasil terung juga ini. Jadi hadis ni hadis palsu. Banyak hadis-hadis palsu. Itu dua baru contoh hadis palsu. Ada lagi hadis palsu. Ini berkembang di masyarakat kita. Tujuh keturunan daripada anak zina, maka dia berzina. 7 keturunan. Saya lupa matannya dalam bahasa Arabnya. 7 keturunan ke bawahnya anak zina, makanya ia itu adalah orang berzina. Ini hadisnya palsu nih. Ayah maknya datuknya yang berzina, apa cucu pula yang kena. Ini berkembang di masyarakat kita. Di daerah apa berkembang? Jangan nikah dengan anak si anu tu leh. Anak si anu tu datuknya dulu pernah berzina. Tak boleh. Banyak juga dari hasil mereka itu jadi orang yang alim, orang yang hafal Quran. Yang bersalah tu siapa? Datuknya, kakek neneknya. Apa pula dibawa kepada sang anak? Tak boleh. Ni ada ni hadis maudhu' ni. Hadis maudhu' atau hadis palsu. Meriwayatkan hadis palsu, hukumnya haram. Banyak hadis palsu. Imam Suyuti mengarang kitab Lalailul Masnu'at fi Ahadisil Mawdu'at. Di dalamnya hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Kenapa bisa palsu hadis tu Ustaz? Tadilah ceritanya. Di zaman Nabi orang Yahudi kan masih banyak.
Yahudi yang belum masuk Islam. Jumpa dia dengan Nabi. Padahal Nabi tak ada cakap apa-apa. Ketika dia berjumpa dengan umat Muslim di tempat yang lain, langsung dia menyampaikan, Nabi pernah mengucapkan tadi saya jumpa dengan Nabi. Nabi mengucapkan kalimat ini itu. Ini ulahnya orang-orang Yahudi. Maka oleh karena itu, usahakanlah kita memiliki generasi yang hafal Quran, generasi yang faham Al-Quran, generasi yang faham terhadap hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pusaka yang ditinggalkan ini, berpegang teguhlah selalu kedua pusaka ini. InsyaAllah tak akan pernah kita tersesat selama-lamanya. Dua pusaka yang tak lapuk kena hujan, yang tak lekang kena panas adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari masa ke masa pasti ada terus orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang menghafal hadis Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.